Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan materi mengenai kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selamat menyaksikan. Sejarah berbagai kerajaan di Nusantara. Adanya pandangan bahwa nilai-nilai Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu, pada saat Indonesia belum menjadi negara. Nilai-nilai Pancasila telah menjadi bagian kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Hal itu berarti nenek moyang kita telah memiliki sikap ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, musyawarah, dan gotong royong. Proses terbentuknya negara Indonesia ini melalui proses yang panjang, mulai dari zaman batu, timbulnya kerajaan-kerajaan di Nusantara, zaman penjajahan, hingga zaman kemerdekaan. Berikut ini adalah uraian tentang sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pertama, Kerajaan Sriwijaya. Munculnya Kerajaan Sriwijaya kira-kira abad ke-7 Masehi, ditandai dengan ditemukannya arca-arca batu dan perunggu. Di Cina sendiri, menurut Yi Xing, seorang pendeta agama Buddha yang masyhur, menyebut Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Polusi. Selanjutnya, Mo Zuhyu. Ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal di sana selama 6 bulan. Nama Sriwijaya sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti Sri, yang artinya bercahaya, dan Wijaya, yang artinya gemilang. Pada zaman Sriwijaya ini, bangsa Nusantara telah merintis gagasan bernegara yang adil dan makmur. Cita-cita keadilan dan kemakmuran merupakan nilai Pancasila yang menyadarkan bangsa Indonesia pada realitas SDA yang luar biasa. Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal dan kerajaan besar Nusantara. Pada awal abad ke-20, kerajaan tersebut menjadi referensi kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelum datangnya kolonialisme Belanda. Selain itu, Sriwijaya juga merupakan pusat pengajaran agama Buddha atau sarjana-sarjana Buddha di Asia Tenggara menurut catatan dari Yi Xing dalam perjalanan studinya menuju Universitas Nalanda, India. Meskipun Sriwijaya hanya sedikit meninggalkan peninggalan arkeologis, penemuan kemaharajaan oleh Cades pada 1020-an telah membangkitkan kesadaran bahwa bentuk persatuan politik raya, bahwa kerajaan bahari di Nusantara pernah ada dan pernah tumbuh dan berjaya pada masa lalu. Salah satu peninggalan atau heritage Sriwijaya adalah bahasanya. Selama berabad-abad perkembangan, kekuatan ekonomi dan keperkasaan militernya mampu menyebarkan bahasa Melayu kuno di Nusantara. Bahasa ini menjadi penghubung atau lingua franca di berbagai bandar dan pasar di Nusantara dan memuluskan jalan bagi bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Malaysia dan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu modern. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah khususnya di Palembang, Sumatera Selatan. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat Thailand Selatan yang menciptakan kembali tarian Sevichai berdasarkan keanggunan seni budaya Sriwijaya. 2. Kerajaan Majapahit. Majapahit berdiri pada tanggal 10 November 1293 oleh Raden Wijaya setelah berhasil memanfaatkan momentum kedatangan tentara Kubilai Khan dari Cina untuk mengalahkan kerajaan Daha Kediri. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardana. Pada tahun 1336 Masehi, diangkatlah Gajah Mada sebagai patih kerajaan. Pada saat pelantikannya, ia mengucapkan Sumpah Palapa. Tujuannya adalah untuk melebarkan kekuasaan Majapahit dan membangun sebuah kemaharajaan. Pada tahun 1350, Hayam Wuruk diangkat menjadi Raja Majapahit, dibantu oleh Gajah Mada. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Menurut naskah Negara Kertagama, daerah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, dan sebagian kepulauan di Filipina. 3. Kerajaan Mataram Islam. Mataram sebelum menjadi kerajaan dulunya bekas wilayah Kerajaan Panjang. Didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan 1575 sebagai Bupati Mataram. Pada 1578 ia mendirikan keraton. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo 1613 sampai 1645. Pada masa ini POC sudah mulai
menguasai beberapa daerah di Indonesia, dan salah satu kerajaan yang terang-terangan menentang VOC adalah Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung. Selanjutnya pada tahun 1755, Sultan Hamengkubuwono I menjadi Sultan Mataram di Yogyakarta, yang pada selanjutnya walaupun kerajaan ini masih eksis tetapi tetap mendukung dan mengintegrasikan pada NKRI. Kaitannya dengan Indonesia, gerakan perlawanan kolonialisme ini imperialisme di tanah Jawa, khususnya pada masa-masa zaman pergerakan nasional. Banyak terinspirasi oleh perlawanan pada masa Sultan Agung tahun 1628. Dilanjutkan perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Bahkan ibu kota negara Indonesia pernah berada di Yogyakarta. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum